di loading. Sigit, Oke. bisa merekam Pak Sigit? Patri minta tolong matikan apanya? Mic-nya. Oh gitu. Iya Ibu, 5 sampai 6 Kita ngangkat mulai Pak Ibu. Isra. Itu Pak Patri minta tolong dimatikan apanya Ya. mic-nya. Patri? Ya, Halo Patri. Pak Sigit. Patri? Ya. Isra bukan Pak Isra. Ya, Pak kalau Isra, sudah Pak bisa Tadi. merekam silakan Pak. Kalau Tolong Pak Sigit sudah bisa merekam silakan. Matikan dulu Pak Tri, biar biar kedengaran jelas. Mic-nya Pak Tri Kenapa? dimatikan. Bertiga, Oh iya, Pak. Pak Tri dimatikan. Minta tolong. Oke. Belum saya matikan. Oke, terima kasih Pak Tri. Thank you Patri. Oke, siapa yang mau duluan? Mbak Ari. Saya pertama jadi coach dulu ya. Jadi Yes. Pak Isra jadi coachnya. Oke, duluan coachnya. Oke. Berarti coachnya ini harus curhat terlebih dahulu ya. Pokoknya kita harus ingat dulu alur Tirta itu ya. Itu ya, betul. Jadi biar kita nggak pecah fokus. Karena kita udah akrab nih. Takutnya nanti kemana-mana yang kita bahas ya kan. Bukan lari dari topik tujuannya lah. Iya, takutnya ntar larinya kemana-mana ini. Coachnya duluan Mbak apa? Saya dulu. Ya. Pak Isral. Ya. Jadi saya tuh punya permasalahan yang menurut saya itu apa ya? Nggak pelik sih, cuman mengganggu gitu loh. Begitu, ya. Nggak pelik tapi mengganggu kayak gitu. Apa itu kira-kira permasalahannya Kak Bari? Nah ini berhubungan dengan program CGP dengan kegiatan di sekolah kayak gitu. Ya. Jadi saya punya masalah kayak gini. Saya itu adalah tipe orang yang moody, Pak Isral. Ya. Kalau sudah mood, lagi bagus moodnya ini, saya bisa menyelesaikan tugas itu dalam 1 hari itu selesai gitu. Oke, ya. Tapi Terus. kalau lagi nggak mood, itu tugas segampang apapun mau berhari-hari nggak diselesaiin. Contohnya yang sekarang ini nih 2.3 ini kan sebenarnya nggak sesulit yang 1.3 ya. 2.3 ini kan nggak banyak kan. Cuma nggak kelar-kelar nih. Masih ada 19 pertanyaan yang belum saya kerjakan. Karena saya terbentur dengan mau kenaikan pangkat, supervisi akademik, terus mau persiapan kegiatan hari guru di kabupaten. SMA ini gabungnya ke kabupaten besok nih seluruh SMA. Itu pecah fokus kayak gitu. Nah, jadi nggak ngerti nih saya apa yang harus saya lakukan nih Pak Isral nih. Padahal tugas CGP kan nggak banyak lagi nih, tinggal 4 modul lagi kan. Iya. Nah, kayak mana nih caranya? Saya selalu lihat tugas-tugas Pak Isral tuh udah duluan kelar. Siapa lagi tugas? Pokoknya yang saya tengok tuh Pak Isral yang sesibuk kepala sekolah aja bisa kelar. Masa saya yang nggak kepala sekolah nggak kelar-kelar? Iya. Piye caranya? Gimana caranya? Oke, Bu Ari ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ya benar. Ari tadi berarti inti permasalahannya itu Bu Ari kalau mengerjakan sesuatu itu tergantung moodnya ya. Kalau moodnya lagi bagus, kerjanya semangat kan gitu. Kalau moodnya lagi down ya lantaklah situ terbengkalai kan enggak diurus cuekin wae. Mungkin karena punya alasan tersendiri Bu Ari tadi karena ada kesibukan lain yang mengganggu dari CGP ini. Iya benar. Kira-kira selama ini apakah nggak ada kesibukan sama seperti ini kira-kira Bu Ari? Maksudnya Pak Isra? Yang modul-modul sudah itu, apakah kesibukannya baru-baru kali ini aja? Yang kemarin apa nggak ada kesibukan yang lain gitu? Ada juga sih kesibukan yang lain. Cuman ya tadi itu, maksudnya tuh kesibukan yang banyak ditambah moodinya itu lagi nggak bagus sekarang ini. Moodinya tuh memang lagi nggak mood, apa gitu penyebabnya tuh yang gitu. Gitu. Iya. Susah Jadi kan? kalau boleh saya tahu nih, moodinya nggak bagus ini gara-gara apa Bu Ari sekarang ini? Ya penyebabnya utamanya apa gitu?
Mungkin saking Kota banyak barengan gitu loh Pak Isral, barengan, semuanya tuh barengan, mana yang prioritas duluan ini bingung saya tuh. Jadi kegiatan saya Pak Isral ya, hmm, dari Senin sampai Jumat, kan kita 5 hari kerja nih. iya, Jadi Senin itu kami di sekolah itu punya kegiatan, guru-guru itu harus latihan untuk persiapan lomba hari guru. hmm, Terus Selasa saya punya kegiatan, English club di sekolah dari jam 3 sampai jam 4 sampai setengah 5, bahkan hmm, sampai jam 5, tergantung apa yang kita bawakan di situ gitu kan. Hari Rabu latihan lagi di Rabu nih, latihan voli lagi nih sampai sore. Jadi malam tuh udah capek kan, iya, gitu. iya, Jadi malam udah terkuras tuh tenaga saya itu. kelas energinya. Nggak ada lagi waktu jeda untuk ngerjakan itu. Iya. Oke, oke Bu Ari. Nah, jadi Bu Ari sebelum kita lanjut percakapan kita ini, obrolan-obrolan kita ini, tujuan kita obrolan pada sore ini, tujuannya apa kira-kira ya Bu Ari ya? Saya tuh pingin gini loh, menyelesaikan tugasnya itu dengan baik tanpa harus mengganggu kegiatan yang harus saya persiapkan. Kegiatan lain, misal kayak ada lomba kayak apa tuh nggak ganggu itu Iya, juga. Dan kegiatan CGP juga nggak saling mengganggu gitu, nggak oke. saling mengganggu antar satu kegiatan dengan kegiatan yang Mantap, lainnya. mantap. Oke, jadi ini saya tanya Bu Ari ya, untuk kegiatan, ada kegiatan apa namanya tadi, hari guru, kegiatan apa tadi, klub-klub apa namanya tadi? English Club, Dan kemudian kita ya klub itu, kemudian ada tugas lagi mau PGRI ke Bangko kan, ada lagi tugas lagi, banyak tadi yang Bu Ari sampaikan, itu mhm. tidak bisa dikolaborasikan dengan guru yang lain Bu Ari, Justru itu tugas-tugas itu? Apa memang harus Bu Ari tok yang harus mengerjakannya gitu? enggak, itu justru berkolaborasi, Pak. Jadinya kalau berkolaborasi itu ada plus minusnya ya. Mmm, Plusnya memang kerjaan ringan, minusnya itu kita nggak bisa ngelak kalau kita ngindar, ya iya, yang tim tadi itu malah nggak jadi, kan namanya kolaborasi kan ada yang jadi kepala, jadi mmm, kaki, ada jadi tangan gitu kan. iya, Kaki nggak bisa gerak kalau nggak ada yang kepala, kepala nggak bisa gerak kalau nggak ada kaki dan tangan segala macam gitu, kayak gitu. Jadi iya, justru mmm. ada kolaborasi di sini mah. Kira-kira ini saya tanya nih, kira-kira ada nggak yang bisa menggantikan peran Bu Ari di situ sementara Ibu Ari CGP ini? Nggak Ada ada nggak kira? nggak ada Pak Isral, nggak ada. Saya itu sudah 6 kan ini ceritanya ini jadi atlet poli Ica nih ya, 6 orang Mmm, itu udah ibaratnya tuh udah 6 orang pas itu, nggak ada cadangan. mmm, Yang untuk hari guru ya. Nah, kalau untuk hari guru tuh 6 orang yang untuk poli. Terus untuk kenaikan pangkat itu kan tugas pribadi, yang nggak bisa iya, digantiin toh. mmm, Begitu juga dengan English Club juga nggak ada digantiin. Jadinya tuh saya tuh single fighter yang yang harus kerja sendiri dan harus bagi iya, waktu sendiri iya, gitu. jadi naik pangkatnya Bu Ari itu, yang perlu dipersiapkan naik pangkat kan saya juga pernah naik pangkat kan gitu. Mhm, Mungkin kalau bagi saya kalau naik pangkat itu kan yang disediakan cuman bahan-bahan kan, SK semua segala macam kan. Kalau mhm, Bu Ari kira-kira kan Ibu Ari ke provinsi ya, naik mmm. pangkatnya gitu. Itu apa sih yang dipersiapkan sehingga memberatkan, bebankan Bu Ari menyita apa, waktunya dengan naik pangkat ini bisa menyita waktunya banyak sehingga terpengaruh efeknya ke tugas Bu Ari, peran Bu Ari yang lain. Kira-kira apa sih bahannya yang perlu dipersiapkan itu Bu Ari, sehingga tersita waktu Bu Ari? PTK Pak Isral. Pak Isral tahu kan Gitu. PTK? Terus saya harus PTK, kemudian apalagi tuh, yang apa, yang poin-poin itu angka kredit itu apa namanya? Aduh, PKG juga. Apa, SKP. SKP sudah saya kerjain, SKP udah saya cicil. Mhm. Yang angka kredit itu Pak Isral, itu yang mengganggu saya itu. Jadinya kerjaan banyak, tapi malah nggak fokus, gitu loh. Kayak 3C ya? Ketiga C. Padahal kan baru, Mmm. pangkat remeh lah itu, tapi kok Iya, ya. karena banyak, maksudnya tuh karena bareng-bareng kegiatannya tuh jadi nggak ngerti mana yang didudukan gitu. Oke, jadi, pangkat tadi ya yang menjadi permasalahannya dalam, melaksanakan tugas CGP, kemudian ada tadi PGRI segala macam.
ada English Club ya tadi ya, yang jadi permasalahan juga yang mengganggu aktivitas Bu Ari di CGP ini. Kira-kira permasalahan yang tadi itu Bu, yang membebani Ibu karena Ibu harus juga berperan sebagai menyelesaikan diklat CGP, pernah nggak dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan kolaborasi dengan Bapak Kepsek Kepala Sekolah? Minta pendapat beliau bagaimana? Belum sih, karena itu kalau menurut saya kan, kalau yang kayak kenaikan pangkat, kayak kegiatan apa yang saya mengikuti lomba PGRI itu udah kalau kenaikan pangkat kan memang harus pribadi ya, nggak bisa diwakilin kan, kayak bikin PTK apa itu kan harus pribadi. Iya. Saya nggak bisa berkolaborasi dengan orang lain gitu loh, kalau yang untuk kenaikan pangkat gitu kan. Iya. Nah, kalau yang untuk yang PGRI itu kan itu udah kesepakatan, artinya gini, kesepakatan bahwasanya sudah dibagi nih, ada yang ngikut lomba solo song, ada yang ngikut lomba PTK juga, ada yang ngikut lomba buat media. Nah, saya tuh kebagian yang gampang malah, karena itu hanya menggunakan tenaga, nggak pakai otak kan. Saya sudah minta, saya cari yang gampang aja, karena saya nggak mau dibebani pakai otak, karena program CGP udah memeras pikiran saya. Jadi saya yang sakit di badan, tapi nggak terlalu mikir berat gitu kan. Iya. Itu udah saya bilang sama kepala sekolah, makanya saya memilih yang voli itu gitu. Terus ya udah nggak apa-apa. Makanya ketika saya memilih voli kan saya harus komit kan, harus komit mengikuti Iya. kegiatan itu dengan baik kan, kayak gitu. Iya. Oh, jadi itu permasalahannya yang yang intinya karena dituntut juga tadi karena mungkin sudah menyatakan statementnya kesanggupannya juga kan. Iya, saya orangnya gitu Pak Isral, kalau udah oke ya oke, mau gimana pun tetap harus saya laksanakan gitu loh. Iya, betul betul itu berarti orang yang bertanggung jawab gitu loh. Betul, sangat bagus sekali ya. Mungkin dari sekian banyak permasalahan tadi mungkin yang bisa saya tangkap di sini mungkin dengan yang mengganggu aktivitas sebagai CGP di diklat CGP itu naik pangkat salah satunya, kemudian ikut dalam lomba PGRI, kemudian ada ke sore pulangnya lama, Iya. hingga semuanya itu menguras energi ya, capek lah istilahnya kan, jenuh juga, Iya. kemudian tidak ada waktu istirahat gitu kan. Tibanya sampai di rumah tugas sudah menumpuk, tugas CGP yang harus kejar deadline-nya, due date-nya kan. Nah ya pusing juga seperti itu kan, ya apa seperti itu. Jadi untuk ini dari permasalahan ini kira-kira opsi apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan untuk mengatasi ini, Bu Ari? Apa ya, mungkin gini kali, curi-curi star lah, selama ini saya juga curi-curi star, curi-curi gini maksudnya kan, misal nih, Iya. satu hari nih saya kan nggak selalu masuk setiap hari kan, maksudnya satu hari itu adalah jam-jam kosong kayak gitu kan. Iya, Cuman misal ada 9 pertanyaan nih, mungkin berapa jam, 5 atau 4 pertanyaan yang harus saya iya, kerjakan. Dan iya. itu saya tidak bisa di kantor Pak Isral, harus keluar dari kantor. Kalau Oh dari gitu, kantor bisa, iya kalau iya, karena gini, mereka tuh belum bisa ngerasain apa yang kita rasain jadi CGP kan Pak Isral. iya Jadi betul. ketika kita sudah membuka laptop, mereka tuh nggak pengertian, diajaknya ngobrol, diajaknya ngobrol yang nggak jelas, diajaknya menggosip gitu kan. Iya Jadi saya iya, tuh harus membawa laptop, lari mojok di mana, di tempat yang sepi yang saya bisa iya, kayak gitu, gitu. iya iya. Kadang-kadang kayak gitu sih biar terselesaikan. Di ruangan khusus lah ya kan, yang Ruangan kira-kira tidak ada yang mengganggu apa, konsentrasinya, fokusnya yang tidak kawannya tidak bisa untuk inilah, ngajak ngobrol atau cerita kan gitu, sehingga kita fokus kayak, CGP ke tugas itu, oke. Iya Ya bener, itu opsi yang pertama ya, yang kira-kira mau dilakukan seperti itu. Kemudian, untuk mungkin kalau yang pertama tadi kalau ndak berhasil kan, mojok situ diganggu juga kan. Nah, kira-kira opsi yang kedua gimana itu, Bu Ari, yang bisa diatasi masalah tadi? Nah, saya tuh sebenarnya tuh saya adalah sebagai wanita malam, Pak Isra. Jadi, kalau pulang sekolah udah sore itu, jadi pagi itu Mmm. biasalah ya kerja ibu rumah tangga seperti biasa. Iya iya. Pulang pasti kan pagi itu nggak sempurna lah mengerjakan tugasnya karena harus buru-buru sekolah gitu kan. Iya. Sore menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau masih jam 8 malam itu masih sebagai ibu rumah tangga yang baik.
Iya. memanfaatkan belajar gitu. Heeh. Nah, setelah semua orang tidur di rumah ini, saya mulai bekerja. Jam 3 malam baru saya tidur. Jam 2 iya, ya tapi ya memang risikonya besar sekali. Artinya pagi-pagi tuh jam 3 malam tidur, jam 4:30 bangun lagi, harus Iya iya. beberes lagi. Ya, terbayang kan kayak gitu. Ya kayak Mmm. gitu sih sebenarnya kayak kayak gitu ya. Cuman ya luar biasa lah capeknya, ngantuknya tuh luar Iya. biasa. Ya itulah alternatif kedua setelah yang tadi mojok kadang Iya ya, kalau di berarti sekolah kita nggak bisa fokus dengan kerjaan kita. karena banyak tugas lain juga ya? Iya, misal tiba-tiba menghadiri rapat di luar sekolah gitu kan, atau ada kegiatan apa yang tiba-tiba meminta kita untuk, gabung rapat atau apalah kayak gitu kan. Eee, Alternatif jadi ketiga apa itu nggak pernah apa ya, dicoba-coba sharing dengan Ibu kepala sekolah sekarang ya? iya Ibu. Ibu kepala sekolah itu men-sharing-kan, "Bu, ini mungkin saya CGP, saya masih panjang durasinya di klubnya, tugasnya juga begitu lumayan banyak. Nah, kalau bisa saya perannya di segala lini di sekolah ini dikurangi, bukannya tidak ya, tapi dikurangi," gitu. Nggak pernah dikomunikasikan seperti itu? Tapi Sehingga sebenarnya saya bisa fokus ke CGP ini, karena CGP juga suatu kewajiban saya untuk menyelesaikan modul ini dengan baik, seperti itu. Harap pengertiannya, nggak pernah dikomunikasikan seperti itu? ke ada, malah menurut saya kepala sekolah dan teman-teman tuh tahu kalau misalnya gini, memberikan tugasnya tuh nggak berat sebenarnya. Kalau menurut saya nggak berat. Oh, Mhm, ya nggak ya, nggak heeh. heeh, nggak berat. Saya cuman sebagai wakahumas, cuman sekedar, apa, kepala perpustakaan yang bisa saya handle gitu. Mmm, Yang pas di momen inilah, yang di momen ini nih, kenapa agak riuh tuh tadi karena tidak bisa digantikan dengan orang lain gitu loh, Kak Isral. oh gitu, ya ya. Tidak bisa digantikan dengan orang lain gitu. Kalau yang lain yang kemarin-kemarin juga bareng-bareng sih kayak Agustusan, kayak apa gitu kan, tapi kan masih Mmm, bisa ter-cover gitu. Kalau yang ini nih kan kita harus misalnya kayak tadi saya bilang kayak kenaikan pangkat tadi kan, memang harus saya yang harus di situ gitu. Misal kayak iya yang iya. lomba tadi tuh ya orangnya nggak ada, ya kita sudah komit ya harus harus saya ikutin Oke gitu. oke oke, ya, jadi saya tarik, suatu kata kunci atau kesimpulan dari opsi tadi, pertama mungkin dikerjakan di salah satu tempat yang kira-kira nyaman, jauh dari gangguan kawan-kawan yang lain sehingga bisa fokus, konsentrasi dengan tugas itu, sehingga ada progres tugas itu, naik kan, terselesaikan gitu. Yang Mhm, kedua tadi opsinya itu sampai di rumah ya, ketika sampai di rumah mungkin istirahat sebentar atau mengerjakan pekerjaan rumah sebentar, terus ketika orang di rumah semuanya istirahat pulas, kita bekerja sampai jam 3, opsinya yang kedua. Nah, dari opsi yang kedua ini, 2 opsi ini kira-kira kapan mulai eksekusi ini? Apa sudah dieksekusi apa belum? Apa mau kapan waktunya mau mau merencanakan untuk aksi nyatanya ini? kalau untuk yang modul 2 ya di modul 2 ini ya, karena ada tugas Mmm. yang belum terselesaikan itu ya mungkin sesegera mungkin lah. Entar malam juga bisa lah. Dalam waktu dekat atau dalam waktu bisa di apa, Realisasikan ya. direalisasikan 3 hari, 2 hari, atau 1 minggu, atau macam mana? Entar malam juga bisa sebenarnya tuh. Cuman kadang tuh kita gini loh Pak Isral, kita Mhm. tuh perlu mood booster gitu loh, mood booster gini maksudnya, kita ini jenuh kan, Kak Isral jenuh nggak? Iya, Jenuh heeh, kan? ya saya Nah merasakan itu juga. saya tuh jenuh jenuh, jadi kadang-kadang tuh suka gini, "Ih kayak mana caranya ya ganti Atau mungkin suasana?" butuh refreshing dulu mungkin? Heeh, gitu. Nah itu, Kayaknya saya berarti tuh itu kadang-kadang opsi ketiga tadi harus dimasukkan itu. oh iya, refreshing ya? Refreshing kayaknya. Enjoy dulu kan biar refresh, biar otaknya ini nggak terlalu berat bebannya kan biar ada suasana baru habis itu kan, fresh, segar kan, sehingga mengerjakan yang baru lagi itu kan, sudah ada fresh-nya, sudah, terbuka apanya kan, semangatnya juga tambah kan, nilai Mhm, plus energinya juga nambah gitu kan, habis itu ada refreshing-nya. Nah, kira-kira yang ketiga nih bisa dalam minggu ini refreshing-nya? Karena due date-nya sebentar lagi nih, iya bener, 2.3. refreshing kan nggak Minggu harus minggu minggu pertama Oktober itu PI ya?
langsung Iya, lokasi saya kuliah lo lah. tanggal 3 PI hari Senin. Kan? Gini lah, menurut saya refreshing itu kan nggak harus jauh-jauh kan. Misal beda suasana aja, misal makan bakso di mana dan me time, bukan me time itu waktu kita sendiri gitu loh. Jadi Iya kita iya iya makan iya. sendiri, apa sendiri kayak gitu, me time. Bisa lah, itu bisa. Iya, itu seperti itu opsi ketiga tadi ya. Kalau bisa memang memang udah suntuk dan jenuh, nah ya nggak apa-apa. Refreshing itu penting kok. Karena refreshing itu bisa merefresh apa yang ada dalam pemikiran kita, bisa membuat kita energik lagi, ada suasana baru, tambah semangat baru lagi kan dari situ. Muncul inspirasi baru gitu. Nah, yang membuat kita lebih ini lagi ke depannya lebih semangat lagi karena habis refreshing itu. Oke, Oke, me mungkin time itu saya shopping. opsi ketiga. Nah, dari 1, 2, 3 opsi sudah disampaikan apa tadi permasalahannya, apa opsinya mau kapan dieksekusi ya. Diaksi nyatakan sudah mungkin dalam waktu dekat ya. Yes. Nah, dalam waktu dekat ini akan dieksekusi mudah-mudahan lancar. Nah, jadi bentuk tanggung jawabnya gimana ini Bu Ari? Dari apa tadi? Ya berarti Dari saya harus inilah, harus komit karena kita sudah mencari solusinya bersama-sama tadi kan. Kita coba dari one by one. Artinya gini, misal step pertama dilakukan, gagal nggak gagal, tetap ke step 2 juga gitu. Artinya biar double kerjaannya kan. Iya. Yang ketiga juga refreshing. Nah, refreshing saya itu adalah shopping, Pak. Entah cuma beli baju di Yono gitu kan, it's okay. Iya, refreshing dan shopping gitu, Caca. Ya kan refreshing orang tuh beda-beda, Pak. Ada yang misal jalan-jalan gitu kan. Saya nggak mau jalan-jalan ke mana, di sini jauh. Jadi saya kayaknya refreshing-nya kayaknya shopping aja lah, Shopping shopping. ya. Oke, Atau mantap. atau saya tuh kalau lagi refreshing selain shopping yang tidak mengeluarkan uang itu adalah menyanyi, Iya, oke, karaoke. karaoke di rumah. Oke, Saya nggak peduli suami saya bilang, "Ngapain malam-malam nyanyi-nyanyi, bodo amat, yang penting saya pengen happy," kayak gitu. iya happy ya, be happy ya. Iya, be Oke, happy. mantap ya. Jadi Oke, kita sudah ngobrol tadi panjang lebar dari tujuan kita ngobrol sudah tahu, dari apa, identifikasi masalah sudah jelas, kemudian rencana aksinya sudah diberitahukan, sampaikan, kemudian sudah tanggung jawabnya sudah diutarakan juga tadi kan, bagaimana mengeksekusi itu tanggung jawabnya seperti apa sudah. Kemudian ini terakhir refleksi. Gimana Kak Ari dari pembicaraan kita ini yang perlu Mbak Ari utarakan refleksinya monggo? refleksi saya dari kegiatan coaching hari ini, Pak Isral, Hmm, ada poin saya merasa lega ada poin ketiganya itu. Kalau poin 2 sudah saya laksanakan, Pak Isral. yang Cuman poin ketiganya belum saya coba, yaitu refreshing. Jadi ketika saya, saya menjadi coachee dari Pak Isral, saya mendapat, iya, mendapat wawasan baru, biar mmm, kita tidak jenuh, bukan bosan ya, kalau bosan kita iya, kan stop untuk tidak melakukan kegiatan. Tapi betul kalau betul. jenuh itu, kita tuh udah capek tapi masih tetap melakukannya gitu, biar Tapi kita nggak melakukannya capek dengan ya. kurang semangat lah kan gitu. Nah, Mmm, kalau selama ini melakukan tapi kurang semangat gitu, iya, dipaksa-paksa ibarat mesin sudah tua masih juga dipaksa gitu kan. Tapi dengan, solusi yang tadi tuh Pak Isral kasih masukan, bahwasanya saya perlu refreshing, itu membuat saya tuh, "Oh iya ternyata kita tuh juga harus menghargai diri sendiri, biar semangat kita itu tetap bagus, karena iya, kalau iya, semangat kita bagus, kinerja kita juga bagus," kayak gitu. iya, mantap mantap. Gitu ya kan, Pak Isral ya. Jadi saya merasa senang, saya merasa lega dan akan saya laksanakan untuk refreshing, pergi ke Yono atau karaoke yang murah meriah. Mantap. Cocok cocok cocok. Mhm mhm. Jadi ya itu ya, Makasih ya Pak Isral udah mendengarin. itu mudah-mudahan apa yang direncanakan dan diaksikan tadi bisa berjalan dengan lancar, Ya dan amin, memberikan hasil positif tentunya untuk perbaikan dan perubahan pada diri Bu Ari, sehingga ke amin, depannya lebih lancar dan lebih baik gitu ya. amin Oke, amin terima amin. kasih Bu Ari sudah Sama-sama bersedia Pak Isral. berbagi rasa, bercurhat dengan saya. Oke, Ya terima kasih banyak. Gantian ya. ya terima kasih ya Pak Isral ya, I'm feel relief, Sama-sama saya merasa sama-sama. lega. Alhamdulillah alhamdulillah. Ya oke. Oke, Oke, saya lagi coach ya.
Ya, Pak Isra jadi coach, saya jadi coach-nya. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isra. Bu Ari, boleh saya minta waktunya mungkin beberapa menit atau beberapa menit ya, Ya, 15 menit ke saya depan. mencurhatkan, ada permasalahan saya yang menjanggal di hati, namun itu menjadi keraguan bagi saya, kebimbangan bagi saya untuk melangkah ke depannya, karena ini mungkin bisa, apa namanya, membuat saya jadi kurang semangat atau permasalahan ini belum terselesaikan menjadi pikiran saya lah, seperti itu kan. Oke. Nah, bisa minta waktunya Kak, Bu Ari? Oke, siap Pak Isral. Insya Allah saya akan mendengarkan dengan baik apa yang menjadi permasalahan Pak Isral. Semoga nanti pembicaraan kita itu mendapatkan jalan keluar dan solusi ya. Oke sip, terima kasih, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Oke Bu Ari, saya ini punya permasalahan di sekolah itu, permasalahan itu ada salah satu dari ini saya selaku, sebagai guru ya, Sebagai guru ada, guru aja bukan kepala sekolah ya. hmm, Sebagai guru, saya itu menemukan ada anak itu memang, kemampuan akademiknya jauh daripada yang lain. Padahal udah dicoba bermacam-macam cara untuk mengejar kemampuan akademiknya, dia tetap selalu di bawah kemampuan akademiknya, tidak bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Kemudian kalau anehnya saya lihat dari anak ini, memang akademiknya kurang, tapi di segi lain, di segi ekstra dia bagus. mhm, Nah, bagus sekali. Kemudian ketika disuruh apa-apa di sekolah, dia cepat gitu loh meresponnya. Tapi yang saya herankan akademiknya jauh sekali, malah tidak bisa mengikuti seperti teman yang lain. Semua akademik, bukan semua mata pelajaran, seperti itu. Nah, mungkin permasalahan seperti ini, udah beberapa kali saya alami ya, tapi yang kali ini saya memang agak kewalahan gitu melihatnya, anak hmm. ini. Kemudian kemudian, dari permasalahan ini, timbul dari hati saya ingin membicarakan dengan Bu Ari gitu loh. Kalau Mhm. kalau Bu Ari bisa bantu memecahkan permasalahan ini sebagai, cooks ya seperti itu. Monggo Bu Ari. Oke, jadi saya ulas dulu permasalahan dari Pak Isral ya. Jadi Pak Isral mempunyai siswa yang mempunyai low kompetensi di akademik, Iya, mempunyai iya, kemampuan akademik yang di bawah rata-rata dibandingkan teman-temannya, kayak gitu kan. mhm, Nah, tujuan dari Pak Isral menyampaikan ini adalah Pak Isral ingin apa ya, bagaimana caranya si siswa itu memiliki meskipun tidak sama dengan teman-temannya, setidaknya bisa mengikuti. Begitukah Pak Isral? oke ya, mungkin dia bisa ada progres naik lah kan, Iya, ketika dia mengikuti ya. diberi bimbingan, pembelajaran khusus, bimbingan khusus, ketika dia diberi suatu pendampingan khusus, nah dia ada progres, malah ini tidak ada progres sama sekali gitu saya lihat seperti itu kan. Mhm. Tuh Tapi dia saya heeh, heeh, tapi dia memiliki ini ya, memiliki kemampuan di, eee, skill lain kayak ekstra kayak gitu ya? nah, ekstranya bagus Bu Ari, dia di olahraga bilang baguslah prestasinya. Ketika disuruh ikut lomba-lomba olahraga sangat-sangat memuaskanlah prestasinya kan. Kemudian di segi agama dia bagus juga, agama bisa ngikutin juga dia, karena dia, Mhm, saya terlihat dari kegiatan keagamaan dia bisa ngikutin, tapi ketika akademik, dia mulai kelabakan dia, mhm. seperti itu. Mohon izin Pak, itu kelas berapa ya? Kelas 6, Udah kelas 6? padahal dia dari kelas 5 saya lihat seperti itu terus kan, padahal di Mhm, kelas 6 ini dia sudah setidaknya kan dia sudah persiapan untuk menjelang USBN kalau SD ya, ujian sekolah, eee, nasional, nasional nasional seperti itu kan. Kalau dia tetap masih seperti ini, stagnan terus seperti ini, mungkin dia akan kewalahan sendiri nanti mengikuti, USBN dengan segala bentuk soal-soal yang itu mhm, yang bentuknya sudah tingkatnya C2 ke atas kan, C3, C4 gitu seperti itu. mhm. Itu, tapi dia bisa membaca ya?
Membaca Bisa, bisa, mereka bisa. menghitung bisa juga ya? Bisa, berhitung bisa lah, berhitung, tapi menangkap pelajaran tuh agak payah gitu. Oke. Pak Iswal udah coba, apa, untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab si anak tadi itu kok mempunyai keterlambatan yang jauh dibandingkan teman-temannya. Misal dari circle pertemanan dia, dari, apa, dukungan dari orang tuanya, atau lingkungan di mana dia tinggal gitu. Kok sampai anak ini udah kelas 6 kayaknya sama sekali nggak apa gitu di bidang akademiknya gitu. Dari latar belakangnya, dia pernah tinggal di kelas berapa ya? Di kelas 2 mau naik kelas 3, Mmm, tinggal kelas. mhm, Nah, itu salah satu bentuk apa, dari penyelidikan saya, dari apa, saya dengan anak ini kan, dengan siswa ini. Kemudian di rumah memang sih dia kurang dibimbing secara inilah, intensif ya? nah ya secara baik di rumah kan dibantu tugasnya, dibimbing secara apa, intensif dari orang tuanya. Saya tanya di lingkungan apanya itu, tempat tinggalnya, malah dia itu di rumah itu jarang di rumah dia. Dia Mmm, lebih banyak bermain di luar gitu, di rumah pulang cuman tidur kan, istirahat, makan gitu, ketika itu pergi lagi. Jadi itu sementara data yang saya dapat dari anak ini kan, dari background-nya, latar belakang dia kan, kalau ekonomi orang tuanya bagus, nggak cowok masalah. ya, Pak? Cowok bagus, cuman mungkin saya rasa permasalahannya itu di situ tadi, karena jarang dibimbing, karena kan saya rasa di sekolah itu kan cuman berapa jam toh, cuman Mhm, berapa jam, yang lebih banyak kan di rumah, sepertiganya kan di rumah gitu. Jam mmm, apanya, nah dia di rumah ini jarang di rumah, dia dia mainnya dengan keterangan anak-anak di setempat itu kan, siswanya mainnya dengan orang dewasa malahan, main-main sehari-harinya gitu loh. iya. Nah Menurut mungkin, Pak oh ya, oke. nah ya, Mmm, menurut Pak Isral idealnya gimana Pak Isral? Yang Pak Isral harapin, yang pengen Pak Isral harapin dari si anak ini apa? saya mengharapkan dari si anak ini kan bisa nantinya, ya setidaknya tamat SD ya, pendidikan dasar basic ini dia bisa akademiknya agak membaik lah sedikit kan dari sekarang gitu loh. Walaupun tidak bisa drastis progresnya seperti kawan-kawannya yang lain-lain kan gitu, tapi Mhm, ada ningkat sedikit lah kan, sehingga nanti itu selanjutnya biar bisa digali lagi di SMP atau di MTS tingkat tingkat menengah kan seperti itu. Nah mmm, itulah yang saya harapkan, sehingga dia punya bekal sedikit tentang akademik kan, keilmuan dari basic ini kan, yang setidaknya yang bisa dia pakai dalam kehidupan sehari aja gitulah. Nggak usahlah dipakai dalam, keilmuan-keilmuan lebih tinggi, dalam kehidupan sehari-hari aja dia bisa ngali, ngitung segala macam kan. Kalau matematika membaca, memahami, menganalisis, memahami sesuatu hal kan, sehingga dia tidak di apa orang kan seperti itu. mhm mhm. Tidak ditipu orang atau tidak dikecoh sama orang lain kan gitu, karena ada bekal tadi ilmunya yang didapat kan gitu. Kalau seperti ini kan dia kesannya nggak punya inilah bekal akademik seperti itu kan. Mhm Ketika ditanya masalah-masalah akademik dia jauh sekali gitu loh. mhm mhm. Nah itu, Oke, nah dari apa namanya, dari ideal yang ingin Pak Isra capai, kira-kira langkah-langkah apa menurut Pak Isra yang perlu Pak Isra lakukan? Maksudnya prioritas apa yang perlu Pak Isra lakukan untuk si anak yang seperti ini? Sebenarnya kalau saya lihat ini ada dari identifikasi yang Pak Isra lakukan, ini memang ya, dia itu kurang kurang dukungan ya sebenarnya ya, dari keluarga, mhm lingkungan, kemudian mhm, kebiasaan dia di rumah, kayak iya, gitu kan. Nah, dari situ mungkin Pak Isra bisa mengambil sebuah, cara atau langkah-langkah bagaimana, si anak tadi itu bisa mempunyai peningkatan yang bagus seperti yang Pak Isra harapin. Apa oke, gimana Pak iya. langkah-langkahnya ini? Saya punya suatu apa, suatu langkah mungkin kan, suatu cara treatment mungkin kan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama itu, saya akan suruh anak ini
bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Oh, Itu kayak step kayak ini pertama. ya, kayak kerja kelompok gitu ya? Iya, kerja kelompok. Biar dia Mmm, akan menggugah semangatnya, mhm, belajarnya, sehingga dia tidak ada punya waktu untuk bermain di luar rumah dengan orang-orang dewasa tadi ya. mmm, Itu pertama akan mhm, saya lakukan. Kemudian juga di sekolah. Di oh sekolah juga ada, akan saya lakukan, dia ada tutorial sebaya dengan mhm, temannya lain kan, tutorial mhm, sebaya dengan teman-teman yang sudah progresnya naik tadi, mhm, yang sudah bagus akademiknya. Karena saya lihat, dia akan saya lihat kesehariannya itu dia lebih mudah menangkap sesuatu informasi itu dari temannya saya lihat. mmm, Kan ada anak yang seperti itu, iya, dia karena lebih gampang gandrung dan menangkap suatu ilmu atau informasi yang segera diproses dari temannya daripada dari gurunya. Ada anak seperti saya sering menemukan bolak-balik anak-anak seperti itu. Nah, itu akan saya lakukan upaya pertama itu, untuk, memanfaatkan teman sebayanya untuk, teman belajarnya, teman berbagi informasi dan men-sharing ilmu kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Orang mmm, tuanya akan segera saya panggil mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, apa sih dia di rumah ini kok bisa seperti ini, mhm, jarang di rumah, kok dia bisa main dengan orang-orang dewasa, apakah kurang kontrol dari orang tua atau bagaimana, apa di rumah dia tidak betah atau bagaimana. Nah, mhm, sehingga kalau saya sudah tahu permasalahan seperti di rumah, nanti akan saya ajak orang tuanya berkolaborasi untuk merubah mindset-nya ini di rumah. Mungkin didikan orang tuanya atau kasih sayang orang tuanya, atau pendekatan orang tuanya juga. Karena anak ini saya tahu persis banyak di rumah kan daripada di sekolah. Sekolah mhm, mungkin hanya beberapa jam, yang membentuk watak anak itu yang paling berdominan, berperan itu di rumah. mhm, Nah, mhm, sekolah ini cuma meluruskan saja apa yang sudah didapat dari rumah, dari lingkungannya sendiri, bener bener seperti bener, itu. Nah, mungkin 2 opsi itulah yang akan saya coba dulu nanti untuk untuk menggenjot anak ini biar bisa progres akademiknya naik itu, seperti itu. Karena ketika dia olahraga tadi, saya tahu olahraga dia di lingkungan sering olahraga gitu, mmm, dengan masyarakat-masyarakat kan main voli, main takraw, ya memang sekolah bagus main voli karena dia di masyarakat di lingkungan seperti itu. Tapi ketika di akademik, karena dia jarang di rumah itu ditegasin mengerjakan tugas, mengulangi pelajaran, jadi dia di segi, akademiknya sangat drastis gitu, mhm, mhm, turun jauh sekali kemampuannya, seperti itu. mhm. Tadi kalau yang saya dengar tadi kan Pak Isra nyampein dia agama juga bagus gitu ya? Ya, agama bagus dia. Maksudnya apa nih, di segi ngaji atau sholawatan atau apa? Dia bagus agamanya, dia itu di segi sholat mau ya kan, saya lihat Mhm, mau. mhm, Itulah yang saya lihat pertama dulu sholatnya, kalau di segi kegiatan keagamaan dia ngikut terus di sekolah setiap pagi Jumat kan, yasinan, sholawat, mmm, Asmaul husna, husna, mhm, itu ikut terus dia. Nah, sholatnya juga jamaah juga sering, terus juga ngikut sama kawan-kawannya setiap hari Rabu, saya pantau itu, wah berarti dia jamaah ada kan, masuk dia. mhm, Nah, tapi anaknya nggak begitu nakal tidak, tapi pergaulannya itu tadi, anaknya nggak begitu nakal, degil nggak itu, mhm, mhm. anaknya sopan Iya gitu, iya, tapi kemampuannya akademiknya jauh gitu loh. mhm. Mmm, Itu ini, kalau kalau saya tadi yang Pak Isra sampein kan idealnya Pak Isra udah nyampein, kemudian, langkah-langkah yang Pak Isra mau lakukan juga udah Pak Isra sampein gitu kan. mhm, Ada 2 ada 2 rencana atau 2 langkah yang bakal Pak Isra lakukan. Yang mmm, pertama, Pak Isra memberikan ruang kolaborasi terhadap si anak tadi itu dengan teman-temannya dengan cara kerja kelompok gitu ya, iya, baik di rumah ataupun di sekolah. Berarti nanti Pak Isra bakal mendesain pembelajaran yang, itu dibahas secara berkelompok gitu kan. Baik mhm, nanti caranya dengan tutor sebaya atau apa, karena anak-anak seperti itu dia lebih nyaman dengan teman-temannya gitu kan. mhm, Cuman mungkin perlu apa Pak Isral, maksudnya perlu untuk PR kita atau PR Pak Isral, kenapa sih anak itu lebih nyaman dengan teman-temannya, kok enggak dengan gurunya gitu kan. oh Kalau gitu, iya, mhm, kalau menurut saya mungkin ada langkah satu lagi yang perlu ini masukan yang perlu kita mhm, lakukan adalah, touch touch.
perasaan dia, touch hati dia, biar dia itu ngerasa Pak Israel tuh bukan hanya seorang guru yang mengajarkan materi-materi yang seabrek itu, tapi adalah seorang ayah yang memang touch heart-nya, menyentuh hati dia, sehingga dia itu bisa open minded, bisa terbuka, sehingga dia mencintai pelajaran-pelajaran yang diajarkan sama kita sebagai seorang guru gitu. Itu yang kalau menurut saya mungkin ditambahkan selain Pak Israel membuat, kolaborasi dengan, teman sebaya gitu kan. Terus yang ketiga Pak Israel yang kedua tadi Pak Israel mau collab sama orang tuanya. Setuju banget saya Pak Israel, orang tua tuh memang mitra kita ya, mitra kita banget gitu loh. Bahkan Pak Isra sampai mau menanyakan, kontrol orang tua di rumah itu apaan? Itu memang kita wajib kan nanya ke orang tua itu, Ya, karena itu berpengaruh di sekolah gitu kan. Kalau kita nggak nanyain kontrol orang tua, kadang orang tua nyalahin guru. "Piye sih gurumu itu ngajarinnya apa?" Gitu. Padahal di rumah kan banyakan di rumah waktu anak-anak ini dibandingkan di sekolah gitu kan Pak Isra. Terus, apa namanya, ya masukan tadi itu sih, maksudnya biar biar anak itu lebih nyaman dengan kita sebagai guru, mungkin salah satu langkahnya adalah touch their hearts. Sentuh hatinya dulu Pak Israel biar dia merasa rileks, merasa nyaman ketika belajar dengan guru-guru sehingga dia akan mencintai pelajarannya. Terus, dia sudah punya poin positif, dia mempunyai ekstra yang bagus banget kan Pak Israel ya? iya, Artinya dia memang anak sebenarnya anak bagus ini anak nih, iya, tinggal kitanya aja memahami karakter dia ini. mmm, Mhm. Langkah-langkah Pak Israel udah top markotop ini, udah bagus, udah keren. Saya yakin Pak Israel punya cara yang apa, tips-tips cara yang bagus bagaimana caranya misalnya nih kayak matematika, kan matematika ini susah. Kalau anak lain menggunakan cara yang panjang, mungkin Pak Israel biar anak tuh senang dengan matematika, mungkin dengan cara yang pendek, yang penting tujuan pembelajarannya sampai, mungkin gitu. ya betul. Heeh, kan kalau guru apa nih, SD ini banyak cara nih, saya yakin guru SD ini kreativitasnya lebih tinggi dibandingkan guru-guru SMA, karena guru SMA ini kan dikasih gini anaknya udah ngerti, kalau guru SD ini kan terbayanglah sama saya riweuhnya gitu. Iya, Tapi guru SD heeh, punya cara jitu gitu loh, entah dengan cara nyanyi, entah dengan cara apa gitu kan. betul. Nah, kayak gitu. Karena anak ini nih sudah punya, apa ya, punya potensi yang sudah bagus. Tinggal kita memahami karakter anak aja sih menurut saya itu. Iya, Mhm. Itu kalau yang di iya, langkah-langkah Pak Israel. mhm. Kira-kira langkah-langkah yang Pak Israel sampaikan dan satu langkah yang tadi saya sampaikan, kira-kira bisa diterima nggak Pak Israel? Oh, senang hati saya terima, itu masukan yang bagus itu, sangat bagus sekali, terutama masukan yang ketiga tadi opsinya, mengenai bahwa kita harus memiliki pendekatan lagi dengan anak itu sehingga dia bisa nyaman dengan kita kan, Mhm, kita bisa mentransferkan ilmu kita, suatu pelajaran itu dengan dia, dia merasa tenang, nyaman, dan bisa menerima dengan baik dengan cara-cara kita sendiri. mhm. Sehingga anak tadi tidak bosan kan bisa dengan lebih gampang menangkap pembelajaran itu. Sangat bagus sekali, saya apresiasi. Seperti itu Iya. yang opsi ketiga. Mhm. Kadang gini Pak Isral, guru cowok dengan guru cewek ini agak sedikit berbeda. Kalau guru cowok ini kan agak sedikit kaku gitu kan. Mhm. Heeh, maksudnya tuh bisa dia dekat sama siswa bisa, cuman tidak seperti guru cewek fleksibel gitu loh. Jadi mungkin, Iya, itu yang perlu kita gali lagi dari diri kita, gimana caranya lebih dekat sama siswa gitu loh. iya, 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 iya. Heeh, itu yang perlu kita gali. Nah, Oke. kira-kira kapan nih rencana-rencana Pak Israel itu akan direalisasikan? Karena ini berat Eee, masalahnya. akan saya realisasikan nih mungkin dalam waktu dekat ini ya, paling lambat itu secepatnya lah ya, secepatnya kalau paling lambat targetnya mungkin Senin. Senin Senin ya? realisasikan itu untuk me apa, ke anak ini tadi, beberapa langkah yang sudah kita bicarakan tadi, kita obrol bersama, mudah-mudahan ini bisa jadi suatu obat ya, suatu
trik untuk mengatasi masalah anak ini, sehingga dia progresnya bisa naik di bidang akademiknya seperti itu. Mungkin kayak langkah yang pertama dulu kali Pak Israel ya, Iya, dalam mendesain. nanti kalau ketika langkah pertama tidak bisa terrealisasi dengan baik, kita pindah ke opsi selanjutnya, seperti itu. Mudah-mudahan ketiga opsi ini bisa jadi suatu solusi ampuh lah gitu kan, untuk menyelesaikan masalah ini. Saya yakin Pak Israel bisa, karena apa ya, guru-guru senior ini memang punya cara trik dan tips sendiri gitu loh. Karena mereka sudah menguasai medan. Udah menguasai medan, udah menguasai kelas kayak gitu. Iya, Itu kelebihan guru-guru senior tuh kayak gitu tuh. Iya, Kelebihan kayak betul, gitu. mantap. Iya, kemudian, apa ya, bentuk tanggung jawab Pak Israel dengan kegiatan coaching ini, biar bukan hanya sekedar coaching, bukan hanya sekedar, pelaksanaan tugas CGP, tapi memang benar-benar kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, itu bentuknya gimana nih Pak Israel nih? Oke, bentuk tanggung jawab saya ini kan merupakan merupakan apa, suatu kewajiban saya ya sebagai kapasitas saya juga, karena juga saya guru, ditugaskan juga sebagai kepala sekolah, tugas pokok saya masih melekat guru kan, seperti itu. Iya, benar. Untuk menyelesaikan masalah ini, suatu kewajiban yang harus saya laksanakan sebaik mungkin, seperti itu. Karena sebagaimanapun hebat kita sebagai seorang guru, kalau tidak bisa masih ada juga anak didik kita yang belum, tingkat kemampuan kompetensinya tercapai, berarti kita masih bisa katakan guru yang belum berhasil kan, seperti itu. Terus dari segi tanggung jawab. Kemudian memang dari segi apa, PSE ya, pembelajaran Sana. itu, nah itu berarti kan dia itu masih belum, dikatakan apa, sebagai, belum sejahtera apanya, batinnya apa, sosial emosionalnya Kebutuhan dia belum terpenuhi mungkin ya? kebutuhannya seperti itu. Makanya saya harus mengejar itu kewajiban saya. Karena well-being-nya tadi itu kan kita ciptakan bersama-sama, Iya, benar. kita capai bersama-sama dengan cara kolaborasi, kemudian dengan cara bekerja sama, dengan pendekatan yang bersifat persuasif seperti itu kan, untuk mengubah, cara dia supaya nilai akademiknya, supaya, pembelajaran akademiknya bisa meningkat seperti itu. Itu tanggung jawab penuh saya. Nah, dari segi lain, ini merupakan suatu PR juga kan, kalaupun tidak tercapai dari beberapa opsi tadi, saya akan siap mencari opsi yang lain, yang kesekian buah opsi-opsi lagi. Iya. Saya tidak akan menyerah seperti itu. Iya. Benar-benar kita nggak boleh menyerah, apalagi untuk Tidak boleh menyerah dan tidak boleh menyalahkan keadaan, itu ditanamkan betul konsep itu kita sebagai seorang guru. Guru itu penuh dengan inovatif dan inovasi, seperti itu. Ada satu lagi Pak, statement closing ya, closing penutup itu. Dan itu saya terapin itu di saya, kita kan sharing nih ya. Kalau anak SMA itu, kalau anak SD dia misalnya belum baca, kita masih bisa memperbaiki gitu kan. Anak belum bisa ngitung, kita masih bisa memperbaiki. Kalau anak SMA itu kan ibarat adonan itu udah setengah jadi kan. Iya. Kalau anak SMA itu. Jadi ketika saya yang mengajarkan pembelajaran saya bahasa Inggris, udah dikasih cara ini belum ngerti, dikasih cara itu belum ngerti juga. Iya, Ini juga susah gitu. Iya, Yang saya lakukan adalah nasihat Kiai Maimun. Artinya apa? Doakan saja para siswa kita itu, jangan tuntut mereka jadi pintar. Karena yang memintarkan mereka itu adalah Yang Maha Pemintar gitu loh. Jadi Iya, betul. jadi biar kita itu nggak gondok gitu. Itu kan opsi terakhir gitu, Pak. Iya. Setelah kita sudah melakukan usaha segala macam. Artinya the last adalah pasrah dengan cara mendoakan mereka. Itu lebih bahagia, Pak, dan mereka tuh happy lihat kita dibandingkan kita mengajarkan bahasa Inggris jadi musuh sama jadi musuh. Jadi kalau mereka misalnya nggak tahu gitu, misalnya hafalan dari 10 kosakata dia nggak ngerti gitu kan. Ya sudahlah, relakan sajalah mereka, nanti lama-lama mereka bakal ngerti kayak gitu. Ya, betul sekali. Saya setuju itu sekali itu dengan statement seperti itu, statement closing itu. Memang itu sangat ini
menyentuh sekali, menarik sekali bagi saya Iya. seperti itu. Mantap. Yes. Ya Mmm. itu Pak Isral. Oke Pak Isral, pokoknya saya harap coaching kita ini bukan sekedar coaching, tapi memang benar-benar suatu, pemecahan masalah yang bisa kita Oke, terapkan, siap baik siap. diri saya dan diri Pak Isral juga, Oke, sip. kebaikan pendidikan kita terutama di Tabir Selatan ya Pak Isral. Nah, untuk refleksi coaching kita, mungkin Pak Isral bisa menyampaikan refleksi kita pada, sore hari ini yang beberapa menit kita lakukan. Silakan Pak Oke, Isral. terima kasih ya. Jadi setelah ada coaching seperti ini, saya mungkin merasa agak ringan lah permasalahannya kan ketika saya sharing-kan permasalahan ini, saya ungkapkan, oh berarti orang, Cook atau Bu Ari yang mendengarkan bisa membantu saya menemukan solusinya kan seperti itu. Mhm. Sehingga saya berpikir, "Oh ternyata seperti itu, saya ini bukan sendiri loh menghadapi masalah ini, Iya. ada teman sejawat, tempat kolaborasi." Sehingga akan sedikit lega bahwa saya akan optimis, langkah-langkah tadi bisa mengatasi masalah, solusi-solusi tadi bisa mengatasi masalah ini secepat mungkin seperti itu. Mhm. Karena saya yakin dan percaya kalau kita sering sharing dan coaching, saya rasa pemikiran-pemikiran kita akan terbuka, potensi-potensi kita akan keluar gitu, karena nanti ada coaching ini. Mungkin itu aja Bu Ari. Iya, siap, benar-benar. Intinya memang coaching itu Nah adalah Pak Isra sudah punya potensi bagus, bisa nah, bisa juga sebaliknya, tinggal kita oke mempertajam potensi yang kita miliki, begitu ya Pak Isral ya? oke oke, nah, Oke. Terima kasih Pak Isral, saya senang sekali karena dengan coaching ini kita saling berbagi apa yang perlu kita pecahkan masalahnya dan kita mendapatkan pemecahan masing-masing dengan cara kita masing-masing. iya. Karena saya tidak bisa memecahkan masalah Pak Isral, karena Pak Isral yang jalani, begitu juga dengan saya. Sama sama sama. Saya juga begitu, tidak bisa memberikan suatu, solusi yang begitu karena masalah Bu Ari yang menjalaninya, Mhm, seyogyanya Bu Ari yang menemukan solusinya, yang mengeksekusinya sendiri, saya hanya bisa memfasilitasi saja, membantu obrolannya saja, membuka potensi Bu Ari, menggalinya, kemudian Bu Ari lah yang mengeksekusinya, melaksanakannya, seperti itu. ya oke, siap siap siap. Oke, Oke, saya rasa sip cukup ya. ya coaching kita hari ini ya. 30 menit kita ini. Saya nanti nggak lihat jam Ya, sih, kayaknya lebih lah udah 30. lebih udah lebih. Kita mulai tadi jam 16, lebih dikit ini udah jam 17, lewat Ya 5, udah lebih. bisa lah ya kan. Nah ini gimana nih untuk stop sharing-nya, terus nanti kesimpan di mana nih rekaman Nah, kita ya? kesimpannya kan kalau pakai ID belajar tadi langsung Google Drive kan? Ke Google Drive ya? Ini ID belajar ya? Iya, pakai ID Google ID? belajar. Heeh. Ya, Punya Pak untuk Isra kan pakai Google ID juga belum kan? pernah merekam nih Bu Ari, Kenapa Pak? saya belum pernah juga merekam seperti ini. Apakah ini langsung tersimpan otomatis, apa perlu disimpan? Coba tanya ke Pak Ari, Pak Tri. Siap, izin Pak Tri, kami sudah melakukan sesi Iya, coaching. jadi ini dulu Ibu Ari dengan Pak Isra bikin Ya, refleksi dulu, ya. Oh, seperti format yang kemarin. di promo kemarin ya? Iya, Oke oke, bikin sip. refleksi, kemudian nanti setelah selesai baru kembali ke ruang utama. Oke, Untuk ya ya. rekamannya gimana Pak? Kenapa? Kan ini sudah terekam otomatis ya Pak ya? Nggak kedengeran nih Bu. Ini sudah Betul, tempat saya rame nih, oh gitu banyak ya. anak-anak. Ya Ibu, apa tadi Bu Ari? Ini sudah terekam otomatis ya Pak ya? Sudah terekam otomatis, Iya. nanti tinggal dimatikan Ibu, akan terekam di Google Drive saya. Oh gitu. Oh gitu Jadi ya. di Google Drive Pak Heeh, ya? iya. Jadi Oke bikin refleksi dulu Ibu ya sekarang. oke, siap Pak Ari. Jadi rekamannya boleh dimatikan. Oh Oh gitu. ya, rekamannya ditutup aja. Berarti Oke. berhenti merekam nih Pak ya? Iya, heeh, Oke siap. betul betul. Berhenti merekam. Sip. Iya.